Ya, Amerika Serikat resmi memiliki presiden dan wakil presiden baru, yakni Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris yang baru saja dilantik di depan gedung Capitol Hill sekitar pukul 11 waktu setempat. Dengan duduknya Biden sebagai presiden Amerika, tentunya sejumlah PR bagi dirinya dalam memimpin Amerika sudah ada di depan mata untuk segera diselesaikan. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam PR Pemimpin Baru AS. Nah, di sini berbicara terkait PR bagi Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden, nampaknya paket stimulus jumbo sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat ini menjadi hal yang terpenting dilakukan dalam waktu dekat. Mengingat hal tersebut juga berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Amerika Serikat sekaligus berbagai dampak yang ditimbulkan, menjadikan stimulus jumbo ini sangatlah dinanti oleh warga Amerika Serikat. Paket penyelamat ini juga disebut Biden dirancang untuk mendukung rumah tangga dan juga bisnis, dan memang proposal yang dikatakan Biden sebagai rencana penyelamatan Amerika ini juga mencakup beberapa langkah stimulus yang sudah ada dengan harapan dukungan fiskal tambahan akan menopang keluarga dan juga perusahaan Amerika Serikat sampai vaksin COVID-19 tersedia secara luas. Dan juga adanya stimulus jumbo ini juga menjadi penting memang mengingat data pengangguran di Amerika Serikat juga terus melonjak terdampak pandemi COVID-19, dan kalau kita lihat bahkan sehari setelah dirinya mempublikasikan rencana paket stimulus jumbo 1,9 triliun dolar Amerika Serikat, klaim asuransi ini juga untuk pengangguran menembus angka 965 klaim. Dan hal ini juga mewakili tingkat tertinggi begitu ya dari klaim pengangguran sejak awal Agustus 2020 lalu. Data dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga memang menunjukkan bahwa sebanyak 140.000 pemberi kerja juga harus kehilangan pekerjaan pada bulan Desember lalu. Nah, maka dari itu pemulihan lapangan kerja begitu ya memang menjadi penting, karena apabila terus bergulir akan makin menambah angka pengangguran atau terjadi lonjakan pengangguran yang cukup signifikan di Amerika Serikat. Merujuk pada data tenaga kerja Amerika Serikat, mayoritas pengangguran di Amerika Serikat ini memang berada pada bidang konstruksi, seni, hiburan, lalu juga ada rekreasi, dan di bidang jasa yang memang terdampak cukup parah di masa pandemi COVID-19 ini. Di balik masalah-masalah yang terjadi di Amerika Serikat, tentunya biang keladinya adalah virus corona atau COVID-19 yang memang masih mewabah. Lalu bagaimanakah langkah Biden dalam penanganan COVID-19 di Amerika? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini walau bukan hanya Amerika yang terdampak begitu atau terkena pandemi COVID-19, tentunya sejumlah negara juga berharap dengan terpilihnya Joe Biden akan melahirkan solusi-solusi terbaik dalam penanganan COVID-19 di dunia. Seperti halnya Uni Eropa yang memang membuat Biden atau mempercayai Biden sejak sebelum pelantikan Biden sebagai Presiden Amerika ini. Uni Eropa sudah bersiap untuk membangun kerjasama dengan Amerika Serikat dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan Uni Eropa juga berkeyakinan kepemimpinan dari Biden ini sebagai Presiden Amerika Serikat mampu menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam memerangi COVID-19, terutama dalam hal program vaksinasi. Dan juga lebih lanjut, Uni Eropa ini juga menjelaskan bahwa kampanye global untuk vaksinasi COVID-19 sangatlah membutuhkan figur pemimpin, di mana apa yang terjadi sekarang masih kurang terkoordinir. Mulai dari suplai vaksin yang mayoritas dikuasai oleh negara-negara kaya, dan juga masalah pendistribusian vaksin yang juga ikut terkendala. Tapi apabila kita merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Worldometers begitu, juga dapat dilihat ternyata Amerika masih menjadi negara yang menduduki peringkat pertama jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia, dengan jumlah kasus mencapai lebih dari 24 juta kasus hingga hari ini. Bahkan hanya bukan hanya Amerika, negara-negara seperti India dan juga Brazil juga berada di posisi kedua dan ketiga setelah Amerika dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Atas hal ini, pandemi COVID-19 juga dapat dikatakan sebagai PR kita bersama untuk terus melawan dan memutus rantai penyebaran dengan mentaati beragam protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Dan berbicara mengenai penanganan pandemi COVID-19 tentunya berkaitan pula terhadap hubungan-hubungan antar negara di dunia. Lalu bagaimanakah hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dengan negara-negara di dunia di bawah kepemimpinan Biden ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini banyak kalangan yang tentunya berharap pada Biden, terkhusus dari sisi kepribadiannya yang memang karena dianggap lebih pluralis dan memang dibandingkan Presiden Amerika sebelumnya ini Donald Trump. Nah, memang kalau bisa kita lihat ataupun kita ketahui bersama, Trump memang mempunyai reputasi buruk khususnya dalam hal menanggapi isu terkait keberagaman. Nah, hal-hal inilah
yang tentunya diprediksi oleh sejumlah kalangan apabila Biden memimpin Amerika maka besar pula begitu ya untuk potensi mengurangi konflik-konflik dengan sejumlah negara lain yang telah ditabuh oleh Donald Trump. Dan Biden juga diprediksi mampu mengambil kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kelompok-kelompok yang memang berbeda ataupun berseberangan dengan dirinya. Dan andai kita lihat politik luar negeri Amerika Serikat memang pada dasarnya cenderung menunjukkan pola keberlanjutan ataupun kontinuitas dan memang dibandingkan perubahan begitu ya. Dan gini juga bisa kita lihat secara substantif juga merujuk pada siapapun presidennya, tetaplah Amerika Serikat yang jadi terkuat di bumi ini. Dan memang hal itu pula yang akan berkaitan dengan keberlanjutan perang dagang Amerika Serikat dengan China yang memang diprediksi masih akan berlanjut walaupun Biden memimpin Amerika. Nah memang Biden memang bukan tipikal pemimpin yang berangasan begitu ya dalam bertutur kata seperti Donald Trump. Tapi tentunya apabila kita lihat kebijakannya terhadap Tiongkok bisa jadi membuat rivalitas Amerika Serikat dengan China semakin menajam. Apalagi dalam isu Laut China Selatan, Biden juga sempat menegaskan bahwa memang kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan adalah memastikan jalur pelayaran internasional yang bebas begitu. Dan hal tersebut tentunya mengisyaratkan kembalinya kebijakan rebalancing Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik yang dulu sempat digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Namun sisi positif yang juga timbul dari kepemimpinan Biden ini memang bisa dilihat dari komitmennya terhadap multilateralisme di mana salah satu agenda prioritasnya adalah kembali bergabung dalam perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Nah ini memang menjadi salah satu agenda pertamanya di hari pertama kerjanya. Dan hal ini juga dikarenakan Biden melihat bahwa perubahan iklim adalah ancaman terbesar umat manusia di muka bumi ini. Lalu lebih spesifik lagi, bagaimanakah dampak terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke tanah air ataupun ke Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini di awal presentasi tadi saya sempat menjelaskan terkait stimulus jumbo sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat yang mana memang ternyata sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, langkah kebijakan positif yang berada di Amerika Serikat akan juga begitu ya membawa dampak positif pula ke negara-negara lain tak terkecuali Indonesia. Selain dengan China, Indonesia juga merupakan mitra dagang dari Amerika Serikat yang mana nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Desember 2020 tercatat mencapai 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan terlebih produk-produk yang diekspor Indonesia ke Amerika adalah bermacam-macam produk yang bernilai tinggi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat, yakni seperti ada aksesoris, pakaian, sepatu, produk manufaktur, dan juga furniture hingga komoditas seperti karet. Jadi dapat dibayangkan apabila prospek ataupun program pemulihan ekonomi Amerika Serikat membaik, tentu Indonesia juga akan kecipratan sisi baik begitu ya dari program tersebut. Selain itu data dari BPS juga menunjukkan bahwa neraca dagang Indonesia pada bulan Desember sudah surplus sebanyak 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perolehan angka tersebut sekaligus membuat neraca dagang Indonesia telah berhasil surplus dalam 8 bulan beruntun. Lebih lanjut, BPS juga mempublikasi bahwa sepanjang tahun 2020 surplus neraca dagang Indonesia tercatat sebesar sekitar 21,47 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2011 lalu. Atas terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo juga berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Amerika bisa semakin erat dan juga semakin menguntungkan untuk kedua negara.